Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Mesaluna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjawab soal-soal penilaian harian 1 matematika wajib. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang kedua, diketahui suatu fungsi f di mana bilangan real memetakan ke bilangan real lainnya, dan fungsi g di mana bilangan real juga memetakan ke bilangan real lainnya, dan diketahui bahwa fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dan ditanya nilai dari f bundaran g2 adalah berapa. Yang ketiga, inverse fungsi fx sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4x dengan syarat x tidak sama dengan 3 per 4 dan x adalah elemen bilangan real adalah berapa. Jadi yang ditanya adalah inverse fungsinya. Pembahasannya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, untuk soal nomor 1. Kita diminta untuk menggambar sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dilihat dari bentuk umum fungsi tersebut, dapat kita katakan bahwa fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Mengapa begitu? Karena syarat dari fungsi kuadrat adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Dan pada fungsi tersebut, pangkat tertinggi dari variabel x yaitu pangkat 2. Sehingga dapat kita sebut dengan fungsi kuadrat. Cara untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat saya bagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama cara tabel. Cara tabel adalah cara dengan menentukan beberapa titik dulu dan kemudian menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah sketsa grafiknya. Sedangkan cara yang kedua saya sebut dengan cara 4 langkah, yaitu dengan yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, lalu menentukan sumbu simetrinya, setelah itu mencari nilai maksimum atau nilai ekstrimnya, dan yang terakhir yaitu dengan menentukan titik puncaknya, yang kemudian semua titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga terdapatlah sketsa grafik fungsi yang diminta. Saya bahas cara yang pertama, yaitu cara tabel. Kita menentukan beberapa titik dulu. Misalnya kita ini buat sebuah tabel dengan format seperti ini. Ada x dan ada ketika fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ada y atau hasil dari fx itu dan x, y yaitu suatu titik koordinat. Saya pilih ketika x-nya itu min 3, maka kita masukkan ke rumus fungsi menjadi f min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 2 dikali min 3 dikurang 3. Min 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali min 3 yaitu min 6 dikurang 3. 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Berarti ketika x-nya itu min 3 maka y sama dengan 0. Didapatkanlah titik yaitu min 3,0. Yang kedua yaitu ada ketika x-nya sama dengan min 2. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikurang 3. Sehingga menjadi min 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali min 2 yaitu min 4 min 3. Didapatkan hasil yaitu min 3. Berarti y-nya sama dengan min 3. Dan didapatkan titik min 2, min 3. Selanjutnya ada ketika x-nya itu min 1, dimasukkan ke dalam rumus menjadi f min 1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 dikurang 3. Min 1 kuadrat 1 tambah 2 dikali min 1 min 2 dikurang 3. Jadi hasilnya yaitu min 4. Sehingga didapatkan titik yaitu min 1, min 4. Yang selanjutnya yaitu ketika x sama dengan 0, dimasukkan ke dalam rumus menjadi f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. 0 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 0, 0 dikurang 3. Maka y-nya yaitu min 3. Sehingga didapatkan titik yaitu 0, min 3. Selanjutnya ada ketika x sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi f1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 3.
1 dikali 1, 1, tambah 2 dikali 1, 2. Di 3 dikurang 3, maka hasilnya adalah 0, berarti Y-nya 0, sehingga didapatkan titik 1,0. Dan yang terakhir yaitu ketika X-nya sama dengan 2. Dimasukkan ke dalam rumus menjadi F2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 3. 4 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 8 kurang 3, 5. Sehingga didapatkan suatu titik yaitu 2,5. Saya cukup sampai segini aja dulu titik-titik pada koordinat kartesiusnya. Mungkin apabila teman-teman ingin menambahkan boleh saja. Selanjutnya kita gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang pertama tadi ada titik min 3,0 yaitu di sini. Setelah itu ada titik min 2, min 3 yaitu di sini. Setelah itu ada titik min 1, min 4 di sini. Dan kemudian titik 0, min 3 yaitu di sini. Lalu ada titik 1,0 yaitu di sini. Dan selanjutnya ada titik 2,5 yaitu di sini. Setelah mendapatkan beberapa titik dan kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka kita dapat menghubungkannya dengan satu garis atau kurva, yaitu menjadi seperti ini. Sehingga didapatkanlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Inilah gambar grafiknya, dan tadi prosesnya dengan cara yang pertama. Selanjutnya ada cara yang kedua, atau saya sebut dengan cara 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat ada dua, yaitu sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x, maka syaratnya y sama dengan 0. Apabila y sama dengan 0, berarti fx-nya sama dengan y, fx-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini adalah persamaan kuadrat, sehingga dapat kita cari akar-akar kuadratnya menjadi 0 sama dengan x plus 3 dikali x min 1. Berarti x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan dua buah titik, yaitu min 3,0 dan 1,0. Berarti apabila y-nya 0, maka x-nya bisa min 3, bisa 1, sehingga didapatkan dua titik. Selanjutnya ada titik potong dengan sumbu y. Syaratnya yaitu x sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Berarti y sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 dikurang 3. 0 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 0, 0 juga, sehingga didapatkan y sama dengan min 3. Didapatkanlah titik yaitu 0, min 3. Setelah kita mendapatkan tiga titik tersebut, kita dapat melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menentukan sumbu simetri. Cara mencari sumbu simetri yaitu x sama dengan min b per 2a. Sebelumnya, kita bisa menentukan nilai a, b, dan c pada fungsi tersebut. Jadi, fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. A-nya adalah 1 di sini. 1x kuadrat. Maka A-nya adalah 1. B-nya yaitu 2. Bx, ini ada 2x, maka B-nya sama dengan 2. Sedangkan C atau konstantanya yaitu min 3 ini. Mengapa begitu? Karena dapat kita lihat dari bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx min c. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa a-nya yaitu 1, b-nya yaitu 2, dan c-nya yaitu min 3. Selanjutnya kita lanjutkan menentukan sumbu simetri ya. X sama dengan min b per 2a. B-nya tadi 2, yaitu sama dengan min 2 per 2 dikali a, 2 dikali 1. Sama dengan min 2 per 2 dikali 1, 2, 2 per 2 sama dengan 1. Sama dengan min 1. Berarti sumbu simetrinya adalah tepat pada
sumbu min 1. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai maksimum atau minimumnya, disebut juga dengan nilai ekstrim. Caranya yaitu Y sama dengan min diskriminan per 4A, sama dengan diskriminan yaitu sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Itu rumus untuk mencari nilai ekstrim. Kita masukkan nilai-nilainya menjadi sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 3. 2 kuadrat yaitu 4, min 4 dikali 1 min 4 dikali min 3, 12. 4 ditambah 12 itu 16, sehingga didapatkan min 16 per 4, yaitu min 4. Berarti nilai maksimum atau minimum atau disebut juga dengan nilai ekstrimnya yaitu min 4. Kita ke langkah selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Cara menentukannya yaitu sama dengan min B per 2A atau sumbu simetri tadi, koma min B per 4A atau nilai ekstrim tadi, sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan sama seperti tadi, berarti titik puncaknya sama dengan min 2 per 2 dikali 1, min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 3 per 4 dikali 1. Sehingga apabila kita operasikan hasilnya menjadi min 1, min 4. Berarti titik puncak atau titik baliknya yaitu min 1, min 4. Setelah kita melakukan 4 langkah tersebut, kita dapat gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Berikut adalah koordinatnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X yang pertama yaitu pada min 3,0. Selanjutnya ini adalah titik baliknya yaitu min 1, min 4. Selanjutnya ada titik potong dengan sumbu Y yaitu pada min 3,0. Selanjutnya ini adalah titik potong kedua dengan sumbu X yaitu 1,0. Dan ini adalah sumbu simetrinya yaitu tepat pada min 1. Selanjutnya kita dapat hubungkan dengan garis sehingga terbentuk suatu kurva sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini adalah gambar grafiknya apabila kita gambarkan dengan cara 4 langkah atau cara yang kedua, yaitu sebagai berikut. Nah, sekian pembahasan nomor 1. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 2. Soalnya diketahui suatu fungsi f di mana suatu bilangan real memetakan ke bilangan real lainnya dan fungsi g di mana suatu bilangan real memetakan ke bilangan real lainnya. Dan diketahui bahwa fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka ditanya nilai dari f bundaran g2 adalah berapa. Caranya yang menjawab yaitu kita buat diketahui fx sama dengan 2x min 3, gx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Lalu ditanya f bundaran G2 itu berapa. Saya punya dua cara juga. Yang pertama cara 1. Cara 1 yaitu kan ditanya f bundaran G2. Caranya kita operasikan dulu f bundaran G terlebih dahulu. Jadi f bundaran Gx sama dengan f dimana Gx itu kita operasikan terlebih dahulu. Gx tadi berapa? Kita masukkan saja Gx nya itu x kuadrat plus 2x min 3. Lalu baru kita masukkan fungsi tersebut ke dalam fungsi f. Berarti menjadi 2 dikali x kuadrat plus 2x min 3 kurung tutup min 3. Ini Gx nya kita masukkan ke dalam fungsi f. Setelah itu kita operasikan biasa menjadi 2x kuadrat plus 4x min 6 dikurang 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 9. Ini baru f bundaran g nya saja. Setelah itu kan ditanya f bundaran g2, berarti ini kita x nya rubah menjadi 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus fungsi sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 9. Berarti ini
2 nya dimasukkan menjadi 2 dikali 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 9. Ini hasilnya 8 ditambah 8 dikurang 9 sama dengan 7. Sehingga didapatkan F bundaran G2 sama dengan 7. Ada juga cara yang kedua, yaitu dengan langsung dia masukkan ke fungsinya. Jadi ini F bundaran G2, masukkan langsung G2 nya itu ke dalam fungsi F. G2 berarti X nya dirubah langsung dengan 2. F sama dengan F, operasikan D nya dulu, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 min 3 sama dengan, baru masukkan ke fungsi F nya, yaitu sama dengan 2 dikali 4 tambah 4 kurang 3 tutup min 3 sama dengan ini 10 kurang 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya sama, yaitu 7, hanya saja caranya sedikit berbeda. Nah, berdasarkan kedua cara tersebut, maka didapatkan nilai dari F bundaran G2 sama dengan 7. Selanjutnya ada pembahasan untuk soal nomor 3. Ditanya inverse dari fungsi fx sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4x dengan syarat x tidak sama dengan 3/4 dan x adalah elemen bilangan real. Jadi diketahui fx sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4x dengan syarat x tidak sama dengan 3/4 dan x adalah elemen bilangan real, dan ditanya inverse fungsi x adalah berapa. Jadi untuk soal seperti berikut, penyelesaiannya adalah jika diketahui rumus suatu fungsi fx, maka ada beberapa langkah. Ini langkah sederhananya. Yang pertama, kita misalkan fx sebagai variabel y dulu. Jadi fx yang ini kita rubah menjadi y. Setelah itu kita selesaikan persamaan y sama dengan fx nya. Ini y sama dengan berapa gitu. Nanti kita selesaikan dulu persamaannya di sini kayak gitu. Sehingga nanti akan diperoleh x sebagai fungsi dari y, atau x sama dengan fungsi inverse y gitu. Terus yang ketiga, ganti variabel y pada f inverse y sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Untuk lebih jelasnya, kita dapat langsung saja jawab soalnya. Jadi ini sebenarnya ada dua cara juga. Cara yang sederhana yaitu cara nomor 1, fx nya kita rubah dulu menjadi sama dengan y, sehingga jadi seperti ini. Setelah itu x sama dengan f pangkat min 1y, seperti ini. Ini y nya sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4x. Setelah seperti ini, kita masukkan yang ini ke ruas kiri, sama dengan y kali 3 min 4x sama dengan 5x plus 4. Setelah itu kita kalikan biasa menjadi 3y min 4xy sama dengan 5x plus 4. Setelah itu kita pindahkan ke ruas-ruas yang sama, yang mana saja yang ada x nya ini, biar x nya mau di depan. Setelah didapatkan min 4xy min 5x sama dengan 4 min 3y. X nya bisa kita keluarkan dengan sifat asosiatif, jadi x kali min 4y min 5 sama dengan 4 min 3y. Untuk yang dalam kurung ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan lagi menjadi per ya. Berarti x nya sama dengan 4 min 3y per min 4y min 5. Setelah itu kita ganti y nya menjadi x, sehingga didapatkan inverse x sama dengan 4 min 3x per min 4x min 5. Seperti itu. Jadi ini adalah inverse fungsinya. Lalu ada juga cara 2, yaitu cara cepatnya. Ini sudah diketahui rumus ya. Misalkan diketahui rumus suatu fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka fungsi inversenya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi ini sudah rumus cepatnya. Sehingga pada fx
sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4, maka fungsi inverse x-nya yaitu sama dengan min 3x plus 4 per min 4x min 5. Ini dapat kita pindah ruas agar sama seperti ini, atau boleh juga tetap seperti ini karena sama saja ya, dia bersifat komutatif. Jadi dapat kita rubah juga menjadi sama dengan 4 min 3x per min 4x min 5. Sama saja, jadi itu adalah inverse fungsi dari fx. Setelah itu kita bisa mencari syarat inverse fungsinya, karena ini adalah fungsi rasional juga. Lalu dapat kita cari syaratnya. Syaratnya yaitu penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya berapa? Penyebutnya yaitu min 4x min 5. Berarti min 4x min 5 tidak sama dengan 0. Pindah ruas yang min 5 biar x-nya di depan menjadi min 4x tidak sama dengan 5. Berarti x tidak sama dengan min 5 per 4. Setelah kita dapatkan inverse dan syaratnya, maka dapat kita simpulkan bahwa inverse fungsi fx sama dengan 5x plus 4 per 3 min 4x dengan syarat x tidak sama dengan 3 per 4 dan x adalah elemen bilangan real adalah inverse fungsi x sama dengan 4 min 3x per min 4x min 5 dengan syarat x tidak sama dengan min 5 per 4. Nah, jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Nah, sekian jawaban soal penilaian harian yang pertama matematika wajib dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah dan jawaban yang kurang lengkap. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.